Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak nggak semangat sih, Miss guru-guru. Ulangi lagi ya. Ini mau pakai pantun enggak? Dalam salam dalam pepaya. Yang dalam salam dari saya doakan jadi orang kaya. Dalam salam buah nanas. Terima kasih. Yang jawab salam dari saya doain hutangnya lunas. Aminnya. Yang mana? Pak Wiga. Kenal. Sekali lagi, dalam salam dalam nanas. Cakep. Yang dalam salam dari saya doain hutangnya lunas. Aminnya kurang kencang. Lagi. Yang salamnya paling kencang, hutangnya paling banyak. Iya kan? Semoga pertemuan kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Miss, saya panggilnya Miss ya, kalau di Emirat itu Miss atau Ibu Guru, boleh Ibu Guru pembelajar. Pada hari ini kegiatan kita yaitu penyebaran pemahaman kepada rekan guru SD Emirat Islamic School. Tapi teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita awali dengan pembacaan doa. Mungkin dari Miss ada yang mau memimpin doa. Oke, saya persilakan kepada Ustazah Syifa. Pada Ustazah Syifa dipersilakan. Boleh maju ke depan? Oh, gue saya di sini aja. Oke teman-teman, Miss SD Merit Islamic School, mari kita berdoa bersama. Kita angkat tangan kita semuanya. Berdoa mulai baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syifa sudah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar. Kita semua mendapatkan kebaikan dari diskusi yang akan kita jalankan. Pada hari ini kita akan membahas tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Saya minta nih dari teman-teman, boleh ada yang mengemukakan pendapatnya, apa sih sebenarnya yang terdetak di dalam diri teman-teman tentang budaya positif. Boleh ada satu atau dua orang ingin mengacungkan jarinya, nanti yang mau memberikan pendapatnya dapat bonus umroh. Amin dari Allah. Tapi ya ada teman-teman. Iya, ada insyaallah. Budaya positif terletak dikit aja, boleh silakan di sini. Apa ya lebih tidak budaya positif yang terlintas dalam benak. Budaya
budaya positif ya. Budaya itu kan sesuatu yang sudah terbangun ya, yang dilakukan oleh satu komunitas tertentu, dan bila itu positif maka tentu hal-hal yang baik, hal-hal yang baik yang dibangun dalam satu komunitas kemudian menghasilkan rutinitas gitu ya, menjadi hal-hal yang melahirkan anak-anak yang bisa berkarakter baik karena sudah mengikuti budaya positif tersebut. Seperti itu sih kurang lebih. Baik, betul sekali Miss Linda. Sepakat ya bahwa hal-hal positif yang sebetulnya sudah menjadi rutinitas yang baik itu disebut dengan budaya positif. Budaya positif itu gambarannya adalah budaya yang baik. Konsep inti budaya positif itu ada pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Tadi di awal saya sampaikan bahwa budaya positif ini sangat menarik sekali. Nanti di dalamnya ada tentang keyakinan kelas, tentang penghargaan yang menghukum, tentang posisi kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Teman-teman, ini perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Oh, selama ini biasanya guru itu menjadi pusat pendidikan, menjadi pusat pembelajaran. Kita tidak tahu bahwa sebetulnya Ki Hajar Dewantara mengemukakan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran berpihak pada murid. Maka paradigma belajar kita pun harus kita ubah. Saya mau lemparin kertas ke siapa aja, boleh diterima ya. Nanti itu permainan Anda dan teman Anda melakukan kegiatan. Sobeklah secari kertas kecil, ya. Tapi saya minta 2 orang saja. Tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ini saya lemparin kemana aja ya. Boleh kalau misal nggak mau nulis nanti boleh lemparin ke temennya. Tapi saya butuh 2 orang. Mbak boleh, Mbak boleh. Mbak mau nulis kan? Oh, ngirim tugas. Boleh dioper ke temennya. Kita sambil dioper ke temennya Mbak. Harusnya pakai pesawat, nanti saya udah buat. Tapi pas saya coba itu balik lagi pesawatnya. Boleh, lempar aja ke siapa? Oke, ke siapa itu jatuhnya? Balik ke Ustazah Asya. Oke, Ustazah Asya boleh dilemparkan satu lagi kemana Ustazah Asya? Sekarang ya Ustaz. Iya. Lalu merem ya. Kekal Miss Bunga Ustazah Asa. Di sini dulunya adalah coba nih Ustazah Asa dan Miss Bunga. Saya minta tuliskan sesuatu rahasia. Rahasia yang gak boleh ada orang yang tahu, tapi rahasia itu hanya Ustazah Asa atau Miss Bunga dan Allah yang tahu. Rahasia atau apapun yang sangat berharga bentuknya, apa misal cita-cita atau mungkin mantan pacar, mungkin ya mantan kekasih, atau mungkin orang yang Ustazah Asa atau Ibu sukai selama ini, atau aku kepingin naik haji atau apa, sesuatu yang betul-betul menurut Ustazah Asa dan Ibu itu benar-benar berharga buat kalian berdua. Boleh ditulis sekarang? Anda dan teman Anda melakukan kegiatan, sudah di kertas kecil, tuliskan sesuatu yang sangat berharga. Sudah. Miss Bunga sudah. Pegang. Miss Bunga udah. Ya baik.
Saya minta Miss Bunga dan Saja Asa maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka berdua, Saja Bunga, Saja Asa. Ini Saja Bunga atau Miss Bunga sih? Sama ya? Miss Bunga, Saja Asa. Kak Bunga. Baik, yang pertama, oke, saya minta nih Miss Bunga, tolong berusaha supaya bisa mengeluarkan kertas yang ada di Saja Asa. Iya, itu boleh dengan paksaan, dengan rayuan, dengan membujuk, dengan mengancam, dengan merayu, apa aja. Bagaimana caranya Miss Bunga bisa terlepas dari tangannya Ustaz Asa. Ustaz jangan ditarik-tarik. Dengan cara apa? Boleh silakan. Masya Allah. Aku nggak ngasih tau siapa deh. Nggak boleh, tapi kalau kamu tahu, aku nggak bisa percaya sama manusia. Gimana caranya? Apa aja, gimana biar bisa dibuka? Boleh apa aja? Boleh kasih janji manis juga. Boleh, silakan aja. Gak bisa beneran? Beneran serius nggak bisa? Serius, oke baik. Coba sekarang lihat ya. Dari Asia coba minta supaya Miss Bunga terlepas itu. Bisa benar? Ya oke silakan. Jangan jaga. Baik, beneran nggak bisa? Meskipun dipaksa? Nggak bisa, oke. Negosiasi. Baik, saya minta pendapatnya ya dari Saja Asa. Oke, Saja Asa, kenapa kamu tetap menggenggam, tapi kamu nggak mau melepaskannya? Karena ini adalah salah satu keinginan saya, harapan saya, dan walaupun akan ada badai yang menerpa, saya tidak akan melepaskan begitu saja. Seperti itu, Ustaz. Pasti itu. Sudah? Belum. Belum. Jadi memang sangat berharga. Tapi kalau misalnya saya yang merayu Saja Asa, kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa. Saya minta dibuka, saya janjiin ke Misu. Enggak, bakso, mie ayam, umroh. Oke, umroh. Bener. Umroh nggak dibuka. Nggak dibuka sama sekali. Ini beneran serius. Jadi bukan karena video. Umroh bareng sama keluarga. Oke, baik, terima kasih. Bisa nggak? Boleh dibuka. Enggak, alasannya kenapa? Karena ini adalah suatu rahasia yang hanya saya yang tahu dan Allah. Betul. Betul. Emang sebenarnya nulis apa sih? Aduh, dia kan rahasia ya. Bisa aja pancingannya Ustaz. Enggak, benar-benar kita nggak tahu kan. Mungkin bisa jadi itu kalau Miss Bunga atau Saja Asa simpan sendiri itu nggak bisa diselesaikan dengan, atau mungkin aku ada masalah dengan orang lain, kita nggak tahu, ya kan? Itu nggak bisa diselesaikan kalau cuma disimpan sendiri aja, ditulis sendiri, hanya Allah yang tahu gitu. Apa sebetulnya yang ditulis di sini? Karena bukan masalah Ustaz, keinginan sih. Keinginan itu kan nggak bisa kalau kita cuma doa sendiri. Mungkin ada bantuan dari teman-teman, sehingga mungkin teman itu perlu tahu keinginannya apa. Iya sih, benar sih. Oke, jadi boleh? Enggak mungkin juga sih. Saya Enggak bisa sih. Oke, mungkin saya bisa bantu untuk doain Miss Bunga. Oh, boleh. Jadi bagaimana saya bisa tahu kalau Miss Bunga nggak mau membuka? Nih, doanya nih, semoga keinginan Miss Bunga terkabul, amin. Gitu Oke, baik. Ustaz. Jadi kan kita nggak tahu yang di dalam Iya, itu apa. Ustaz. Oke. Nanti Ustaz bilang sebutin Miss Bunga doanya, tapi sebutin. Oke, baik. Tapi dia harus tahu. Kan teman-temannya, ayo boleh. Nanti saya bantu dengan doa. No. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk Saja Asa dan Miss Bunga. Sudah, terima kasih Saja Asa, Miss Bunga, boleh duduk. Sederhana sebetulnya. Menarik ya, unik ya.
teman-teman, ini perubahan paradigma belajar yang sebetulnya harus kita terapkan kepada murid-murid kita. Dari kegiatan yang tadi kita jalankan, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Yang kita punya komitmen yang kuat ya. Apakah Anda tetap menutup kepala? Dalam kegiatan tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang memegang itu diri kita sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Orang lain tidak bisa membuka. Dengan apapun itu. Oke, dengan apapun itu sepakat. Berarti guru itu tidak bisa memaksa murid. Pada dasarnya, karena murid memang sudah berkembang dalam dirinya. Mungkin dia bisa ngikutin kemauan gurunya, ya hanya sekedar ngikutin nurut sama gurunya saja. Tapi dalam dirinya, aku sebenarnya kan pengen ke kamar mandi, biasanya kayak gitu. Tapi kata gurunya, enggak, kamu sudah lebih dari 3 kali nggak boleh keluar. Itu sebetulnya siapa yang memegang peranan kontrol, guru atau murid? Ya teman-teman, mari kita lanjut. Teori kontrol Dr. William Glasser bahwa ilusi. Sebetulnya ilusi lah teman-teman. Kalau guru itu mengontrol murid, itu ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Saya sudah berkali-kali bilang sama Miss Bunga, sama Saja Hasan, saya ajak umroh, gak mau. Padahal itu saya kuatin lagi dengan positif tadi. Saya doain, gak bisa. Gak bisa kita memberikan penguatan positif. Itu efektif buat murid, belum tentu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi ya, bahwa kritik itu dan membuat orang merasa bersalah, justru itu bakal membuat mental diri peserta didik itu lebih down lagi ya, apalagi di depan umum. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak bisa, apalagi kita sebagai guru. Sebuah ilusi jika kita memaksa mengikuti kemauan kita. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Gambarnya seperti ini. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Realita, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, kebutuhan kita berbeda. Sepakat ya. Yang kedua, semua orang melihatnya hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa kita memaksa orang untuk sama pandangannya, persepsinya dengan kita. Tapi kita paksa diri kita sendiri untuk sama dengan orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini ketika anak-anak kita menumpahkan gelas dari meja, menumpahkan botol minumnya, perilaku buruk kelihatannya dilihat sebagai satu kesalahan. Kamu salah, nah padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Sengaja dia bisa jadi untuk menghibur teman-temannya. Ya, sengaja mungkin karena memang sudah kebiasaannya untuk iseng. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kayak tadi udah dipaksa-paksa ya, ditarik-tarik. Bisa nggak? Jadi kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Saya yang menang, Anda yang kalah. Kalau tadi posisinya adalah model berpikir menang-menang. Saya menang, Miss Bunga dan Saja Hasannya pun menang, karena dia dapat mempertahankan apa yang sudah dia genggam. Nah, dari perubahan paradigma belajar ini yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Selama ini mungkin ya teman-teman, kita itu hanya dibuat senang sama murid-murid kita. Tidak tahunya apa yang sudah kita sampaikan ke mereka itu justru membuat mereka tuh nggak suka, nggak nyaman. Banyak ya, nanti ada di bagian berikutnya. Disiplin positif yang kedua. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, atau ada yang lain? Teman-teman boleh menyampaikan disiplin menurut teman-teman itu apa? Kita diskusi, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Baik, oke, Miss Dirawati, persilakan. Ketika mendengar
disiplin yang terlintas itu apa ya, Istilawati? Kalau kata disiplin, langsung sih aku terlintasnya adalah segala bentuk perilaku kita yang menuju pada ketaatan terhadap aturan. Segala bentuk perilaku kita yang menuju pada ketaatan pada aturan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Misi Rawati itu bahasa ya, betul ya. Disiplin itu suatu ketaatan tidak taat pada aturannya, betul yang ada di sini. Tata tertib teratur patuh pada aturan itu disiplin. Nah, lanjut bahwa makna kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Belajar untuk menaati peraturan. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia harapkan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya nih, kita membuat peraturan-peraturan keras agar apa? Agar anak itu patuh kepada kita. Ya, biasa dibuat makna disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ketidaknyamanan. Awalnya memang budaya positif itu memang harus dipaksa. Selama 21 hari kalau kata saya sampaikan nanti, itu akan menjadi budaya. Sesuatu itu memang harus dimulai dari dipaksa dulu. Nanti baru dia tahu apa sebetulnya keyakinan keras yang diambil dari perbuatan disiplin itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kecenderungan umumnya bahwa disiplin itu adalah ketidaknyamanan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu ketika sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi adanya dalam diri sendiri sebetulnya teman-teman. Kembali ke merdeka, manusia merdeka adalah manusia yang dalam dirinya itu bergantung hanya pada kekuatan yang ada pada dirinya, tidak bergantung pada kekuatan orang lain. Ironis. Iya. Kalau merdeka itu kan bebas ya, tapi di sini ada dikaitkan dengan kata disiplin. Disiplin itu mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya untuk mencapai satu mungkin perbaikan diri kali ya. Iya, betul Pak Bisenda. Jadi ironis atau berbalik dengan tadi yang disampaikan merdeka. Gak mungkin kan kebanyakan orang mikir kalau merdeka itu kan bebas gitu ya. Oke, betul. Bebas. Tapi sekarang dikaitkan dengan satu kata disiplin, di mana disiplin itu ada ada kata mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya gitu. Berarti kan kita mewajibkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang meningkatkan kemampuan, meningkatkan potensi. Betul. Berarti nggak merdeka dong ya, gitu ya. Berarti nggak merdeka. Baik. Oke, terima kasih Sinta. Oke, terima kasih. Ini berkaitan sekali. Oh, berarti mungkin kontras ya, ironis dengan manusia merdeka yang tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri. Sebetulnya menyambung dengan sini teman-teman, kita sendiri yang sebenarnya mewajibkan diri kita. Saya datang ke sekolah tepat waktu itu bukan karena absen, bukan karena takut ditegur sama kepala sekolah, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi saya memerdekakan diri saya sendiri dari semua itu. Oke, paham? Makanya itu manusia merdeka. Dan tidak bergantung pada kekuatan orang lain. Kepala sekolah menyampaikan, kalau guru-guru datangnya jam 7 lewat, maka gajinya dipotong. Kita nggak merdeka, kita nggak bisa. Saya datang jam 7 karena takut gaji saya dipotong. Benar ya? Yang kedua, kalau misalnya datangnya jam 7 akan dapat ini nih
sini tambahan bisa gitu. Itu bebas saja kalau sekolah membuat peraturan seperti itu. Kita datang jam 7 atas dasar penghargaan itu. Kita nggak merdeka teman-teman. Jadi sebetulnya merdeka itu ada dalam diri sendiri. Kita paksa nih. Kita paksa. Tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya tadi ketika faktor dari dalam diri kita nggak bisa, kita butuh dari luar. Nah, ini nilainya kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi dalam dirinya itu akan terbangun. Dia bergerak tanpa disuruh. Dia bergerak tanpa mengharap imbalan. Dia bergerak bukan karena takut dihukum. Nilai dan kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi nilai-nilai universal. Keselamatan, kesehatan, ya, ini juga terkait. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia yang tadi disampaikan. Motivasi eksternal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu dari eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau misal kita meminta kepada murid kita, ayo hafalkan surat ini, dia bakal nanya, kalau saya nggak menghafalkan, yang terjadi apa ya? Sehingga dia menghafalkan. Ayo dikerjakan tugasnya, ayo datang ke sekolah tepat waktu, datang ke sekolah pakai sepatu warna hitam misal. Tapi dia melakukan itu teman-teman. Sebenarnya apa yang diinginkan? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia menghindari hukuman sebenarnya. Ya, yang kita tahu itu anak-anak itu nggak terlambat itu menghindari hukuman. Mereka mengerjakan tugas itu menghindari hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kamu mengerjakan ini, kamu akan dapat ini. Itu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ternyata dua motivasi eksternal ini yang sudah melekat dalam diri pendidik maupun untuk murid-murid kita. Yang kita harapkan dari pembelajaran paradigma baru ini adalah bahwa motivasi itu datang dari internal, tujuan disiplin positif. Ini tujuannya. Tujuan kita melaksanakan budaya positif tadi tentang disiplin, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kita terhindar dari sini. Saya bukan karena takut dihukum, bukan karena ada penghargaan, bukan karena keren banget sih datangnya pagi-pagi, bukan karena terus datang pagi terus difoto, masih sepi nih. Wah, kosong aja, masih sepi. Enggak, berarti itu masih ada motivasi tertentu, masih mengharapkan. Iya bro, datang duluan, keren banget itu. Masih seperti tanpa kita sadari. Kita tuh mengharap ada balasan dari orang lain, penghargaan dari orang lain. Sebetulnya nggak perlu, datang aja pagi. Setuju ya, bahwa sebetulnya kita melaksanakan sesuatu itu karena ingin menghargai diri sendiri, tidak mengharapkan imbalan atau menghindari hukuman. Dihukum oleh penghargaan, apresiasi, reward. Bahwa dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada reward, punishment itu tidak ada. Kita bahasnya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan
agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Sebenarnya kita itu sudah berasumsi bahwa mereka itu tidak dapat melakukannya. Kamu nggak bakal bisa melakukan ini, makanya kau kasih dia penghargaan. Secara nggak langsung, ya. Anak-anakku, kalau kamu sudah bisa belajar membaca sampai beberapa kalimat, maka ibu guru kasih permen, ibu guru kasih coklat. Gitu. Sebenarnya kita sudah berasumsi itu bahwa sebenarnya mereka itu nggak mampu. Mereka mampu karena itu tadi penghargaan. Bahaya, berulang kali ya, bahaya. Atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Iya, bagaimana? Misalnya siap, bisa dijajarkan. Kita diskusi ya, kalau misalnya dia nggak, jangan saya di depan sendiri terus merasa benar nggak? Nanti kita diskusi. Kalau misalnya dia nggak sependapat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah tadi dijelaskan bahwasanya dalam diri kita sebagai pengajar maupun nanti murid harus menanamkan motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Lalu tanpa kita sadari, kata apresiasi atau hadiah itu sebenarnya menuju kepada penghargaan kita, seperti merasa oh mereka tidak akan melakukannya tanpa kita berikan hadiah. Berarti contohnya seperti yang tadi di awal bahwasanya saya akan berikan ini asalkan dengan syarat kalian tidak keluar dalam ruangan ini sampai jam akhir dilakukan. Berarti kan itu termasuk menjadi satu penghargaan atau apresiasi, karena bisa jadi sebagai pemateri atau yang berbicara di depan tidak yakin bahwa audiens akan berada dalam tempat ini. Betul sekali, betul. Okay. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk menyembuhkan hal tersebut, Ustaz? Karena tanpa kita sadar kita bersosial, Ustaz. Kita bersama orang-orang yang banyak. Ketika kita yang mengerjakan sendiri, saya sudah melakukannya sekali, tapi rupanya orang-orang di sekeliling saya tidak menyadari itu, tidak peka dengan keadaan itu. Akhirnya terjadilah seperti contohnya yang dipoto, seperti ini loh. Sebenarnya niat kita adalah memotokkan foto tentang piring kotor itu agar mereka paham, ingat, menjadi pengingat. Tapi rupanya itu menjadi salah satu motivasi eksternal. Nah ini yang jadi ingin saya tanyakan, bagaimana Ustaz kalau lama-kelamaan saya akan merasa saya jalan sendiri. Kalau saya misalnya saya memotivasi internal diri saya sendiri, tapi orang lain tidak memiliki itu, maka yang ditanamkan dalam diri saya adalah dipaksa, terpaksa, terbiasa. Itu yang saya. Terus pertanyaannya itu Ustaz, lalu bagaimana caranya menumbuhkan motivasi tertentu? Lalu bagaimana? Terima kasih Miss Fadija. Jadi memang tadi kita sampaikan ya, ada motivasi eksternal. Saya sampaikan di awal tadi ya, nggak boleh keluar ruangan. Itu saya mencontohkan seperti itu Miss Fadija. Lalu bagaimana menumbuhkan? Kita salah satunya mungkin ikut dari guru penggerak semua. Jadi kita bisa bergerak. Oke, yang kedua tadi kita coba menghindari perbuatan itu bukan karena takut dihukum. Tadi di awal disampaikan sesuatu budaya positif itu memang harus dibiasakan, dipaksa dulu. Memang harus dipaksa. Awalnya memang eksternal dulu nih, dijor-joran, kasih bonus, kasih ini, kasih itu awalnya. Tapi nanti dengan sendirinya itu datang. Awalnya kita paksa anak-anak datang ke sekolah itu biar gak terlambat. Dipaksa teman-teman. Saya tanya deh, waktu zaman pandemi, pemerintah itu paksa kita buat pakai masker, betul? Siapapun juga pakai masker itu ya didenda atau diapain ya, itu pada zaman pandemi itu dipaksa. Tapi sekarang masih banyak orang yang pakai masker. Kalau yang ada dalam internalnya, saya sendiri pakai masker itu. Iya, saya dibawa-bawa. Kenapa? Karena ternyata masker itu untuk menjaga kesehatan. Enggak perlu saya butuh dari pemerintah lagi untuk bilang harus pakai masker, harus menggunakan masker. Baik, kedua, kalau kita naik motor itu harus pakai helm.
takut ditilang polisi. Kalau masih takut ditilang polisi, berarti masih ada motivasi eksternal. Harus ada dalam diri dia. Aku pakai helm, khawatir keselamatan. Nah, nilai kebajikan universal tadi yang akan kita tuju. Takut itu karena keselamatan. Ada lagi banyak hal-hal yang sebetulnya kita itu dipaksa dulu baru melakukan, diiming-imingin dulu baru dilakukan. Dan ini sangat bahaya. Ya, bahaya sekali kalau sifatnya berlanjut terus. Dihukum oleh penghargaan. Jadi Al-Fiqh ini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya teman-teman, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kita belajar, kita masuk tanpa harus saya bilang di awal tadi, masuk ikutin diseminasi budaya positif ini, itu kembali buat diri kita. Oh iya, ternyata ada yang kayak gini nih, penting nih gitu. Awalnya nggak tahu di awal tadi, tapi setelah menangani, oh iya ada bagian ini. Anak-anak awalnya nggak tahu kenapa harus pakai sepatu warna hitam, kaos kaki putih, karena kan untuk keseragamannya taat aja dulu aturan. Ada yang sekarang lagi rame, rambut gondrong dengan otak, itu kan nggak nyambung. Sebetulnya kalau misalnya anak-anak laki-laki di sekolah itu mau rambutnya gondrong, itu nggak pengaruh antara pintarnya atau tidak pintarnya mereka, nggak nyambung kan sebetulnya. Tapi karena aturan yang dibuat supaya buat rapi, diikuti. Jadi mereka datang ke sekolah itu untuk belajar, mereka untuk menghafal. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Lanjut teman-teman. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Dalam waktu pendek aja efektif. Tapi kalau terus-menerus dalam waktu jangka panjang, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan. Siap. Kita nggak sadar sebetulnya kita sudah melakukan perbuatan yang baik. Ya. Lanjut. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Harga tidak efektif jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya. Kita sudah mengerjakan, tapi akhirnya nggak dapat penghargaannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nih, ya biasa nih buat anak-anak begitu. Aduh, aku udah ngerjain ini, tapi kok nggak dapat ya? Gitu, nggak dapat penghargaan dari guru ya. Aku udah ngerjain ini loh bu, ini berlaku untuk orang tua juga. Kok nggak dapat ya bu? Makanya saya menerapkan juga kepada anak-anak itu, boleh kita kasih penghargaan, tapi tidak terus menerus tidak. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, terus dikasih terus. Penghargaan merusak hubungan. Ini teman-teman, berbagi cerita sedikit. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri untuk murid-murid kita, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Dia lagi, yang selalu dia lagi itu akan dikucilkan tuh orang yang dikasih penghargaan itu. Ini merusak hubungan teman-teman. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Bagaimana caranya aku biar bisa dapat nilai 100? Bagaimana caranya aku bisa dapat permen? Bagaimana caranya aku untuk hal-hal yang lain? Jadi segala macam cara itu dilakukan. Mereka hanya ingin gurunya senang ya, tapi nggak ada sikap jujur ya. Bersikap hubungan, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas.
betul ya, sepakat ya. Dan persaingan menciptakan kecemasan. Aduh gimana nih aku kalau misalnya aku nggak bisa dia, gitu. Banyak itu terjadi pada anak-anak kita. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti untuk mencoba. Kayaknya saya nggak bisa deh, gitu. Ya udah deh, saya nggak mau hafal deh. Ya udah saya nggak mau kamal deh. Mereka datang ke Emirat pengen mau kamal, teman-teman. Ada guru tahfiz, ada saja Asya, ada saja Asya ya. Mereka datang ke Emirat itu memang ingin menghafal, ingin mengamal. Jadi sebetulnya tanpa motivasi eksternal pun ya harus ada dalam diri mereka. Aku harus mau kamal, aku harus mau kamal, gitu. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Betul? Dalam ruangan ini ternyata hanya Miss Irawati yang menyelesaikan topik PNN 21 bisa. Miss Irawati diberi penghargaan sama kepala sekolah. Yang lain merasa terhukum, teman-teman. Pasti mereka terhukum. Gitu. Misalnya dalam sistem ranking nih, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Menyesal dia. Ranking 2, saya nyesal. Kenapa saya dapat ranking 1? Nah, secara tidak langsung. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Kenapa? Karena keduanya itu saling mengendalikan, saling mengontrol. Ya tadi ya, ada hukuman, ada penghargaan. Apa yang tadi kita udah praktikan saja, Asa dan semua itu terkait semua dengan ini tadi. Kalau kamu nggak mau buka itu tadi genggaman kamu itu nanti akan saya apain gitu ya. Kalau kamu buka nanti saya jadi merong. Nah, itu penghargaan. Penghargaan hukum karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Gak enak ya dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini sebagai pendidiknya langsung sebetulnya adalah motivasi dari dalam diri intrinsik sendiri. Ini teman-teman, saat seorang anak belajar pertama kali dia datang ke Emirat, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, dia belajar huruf hijaiyah atau bahasa Indonesia yang lain serta menyadari bahwa dia dapat membaca. Senang tuh dia datang ke Emirat, aku udah bisa baca dan itu aku udah baru 2 bulan udah bisa baca tilawat 2, aku 2 bulan udah bisa nyambung. Senang dalam matanya itu. Ada, kita gak usah kasih penghargaan gitu. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa dia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru ya. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Itu sudah penghargaan buat dirinya. Tapi pada saat dia seperti ini sudah senang, lalu kita timbulkan ini. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak tersebut, sebenarnya kita sedang mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan. Oke. Dia lagi senang-senang. Oh, ada hebatnya nak. Kamu karena kamu udah bisa baca, udah bisa mukamal, udah bisa tilawati Al-Quran. Ustaz kasih ini ya. Nah, kita sebetulnya kita itu sudah mengambil kegembiraan mereka. Masya Allah. Contoh pengakuan atau apresiasinya. Ini udah cukup teman-teman pembukanya. Ketika ada anak-anak kita pada saat menolong murid baru di kelas, nolongin apa menjadi pensil, bilang, oh kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali, bisa daru. Kamu kemarin meminjamkan pensil ke teman ya? Iya Pak Ustaz, iya Miss itu. Kita bilang seperti itu aja, itu udah cukup. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu untuk bersih kelompok. Keren banget sih kamu tuh. Ini ucapan-ucapan ini aja cukup ya, tanpa harus kita memberikan barang-barang atau yang lain. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu karena kamu memungut kertas-kertas sambil berserakan dalam kelas. Itu teman-teman contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nggak perlu kita memberikan hal-hal yang lain ya. Perbedaan lain, lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman, ini apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Yuk kita jawab satu-satu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, baik.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ragu. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu saja di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ada hukuman. Baik, apa bedanya konsekuensi dan hukuman? Konsekuensi itu hal yang harus dilakukan setelah apa yang dilakukan. Terus sekali Sinda, jadi sesuatu yang dilakukan setelah apa yang dia lakukan. Jadi konsekuensi atau hukuman itu lebih sifatnya mendadak. Resiko Mendadak. yang ditanggung karena dia resiko yang ditanggung Resiko yang yang berkaitan ditanggung. dengan apa yang sudah dilakukan. Resiko yang ditanggung berkaitan dengan apa yang sudah dia lakukan. Resiko yang memang otomatis timbul ketika dia melakukan sesuatu gitu, yang berkaitan dengan yang sudah dilakukan gitu. Itu hukuman. Itu konsekuensi. Konsekuensi. Resiko yang otomatis timbul. Kalau hukuman itu kan sebenarnya nggak timbul, karena dibuat sama si gurunya misalnya gitu kan. Tapi kalau resiko tapi kalau konsekuensi adalah ketika dia menjatuhkan air, ya otomatis resikonya muncul, karena sudah menjatuhkan air basah ya dia harus mengeringkan gitu. Wah, baik, betul sekali Miss Irawati. Ya, jadi resiko karena memang menumpahkan air. Kalau kita lihat dari sini baik betul. Lanjut yang ini. Yang jawab hukuman bertunjuk tangan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman 2 orang. Yang lain konsekuensi. Oke, Miss Khadijah, kenapa konsekuensi? Karena lari bisa menjadi salah satu alasan dia sebagai pemanasan atau pendinginan sebelum PJOK, karena ini PJOK pelajaran olahraga. Baik, terima kasih. Kenapa itu hukuman, Miss Irawati? Karena begitu dia, karena kalau kita telat PJOK, ya nggak otomatis kita harus lari 2 kali. Yang menentukan kita harus lari 2 kali adalah gurunya kan. Jadi dia bukan sesuatu yang timbul otomatis karena kita terlambat. Gitu. Misalnya kalau misalnya kita terlambat PJOK, terus kita ketinggalan pelajaran PJOK, maka kita harus melihat rangkuman teori yang itu mungkin ya itu konsekuensi karena kita ketinggalan pelajaran yang sudah terlewat. Tapi kalau lari 2 kali itu nggak otomatis timbul dari perilaku kita terlambat. Oke, baik. Oke, terima kasih Miss Irawati dan Miss Khadijah. Dua-duanya memiliki alasan yang kuat sama ya. Bisa dibilang Iya, Ustaz. Jadi konsekuensi itu, saya di kelas juga kayak gitu ya sama anak. Jadi kalau hukuman itu adalah sesuatu yang kita buat gitu, guru atau kesepakatan mungkin ya. Bisa juga guru yang buat atau kesepakatan dengan murid gitu. Sedangkan konsekuensi adalah dampak yang terjadi di sekeliling dia setelah dia melakukan sesuatu gitu. Setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada dampaknya. Ada yang berdampak baik, ada yang berdampak buruk. Ketika berdampak baik itu akan memberi kebermanfaatan untuk diri kita sendiri dan orang di sekitar kita. Tapi ketika itu hal yang Akan berdampak buruk atau hal yang tidak nyaman di sekitar mereka. jadi untuk konsekuensi adalah dia menerima konsekuensinya atau menerima dampaknya. Ketika dia melakukan sesuatu yang buruk, maka dampaknya akan buruk. Ketika dia melakukan kebaikan, maka dampaknya akan baik. Itulah konsekuensi yang juga saya bangun di kelas. Jadi saya tidak memberikan hukuman pada anak, tapi melihat konsekuensi. Ketika kamu mencoret-coret, maka konsekuensinya kamu harus membersihkan.
meja ini bersih. Ketika kamu coret-coret bagaimana? Kotor kan? Sedangkan dia bukan punya kamu. Konsekuensinya gimana? Konsekuensinya kamu harus bersihkan. Sebelum kamu pulang, kamu harus bersihkan dulu. Jadi konsekuensi itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan seseorang atas dampak buruk yang dilakukan. Gitu. Oke, betul sekali. Terima kasih Miss Indah tanggapannya. Ini konsekuensi yang harus didapatkan. Ya, kalau memang melakukan keburukan, ditanggung jawab tuh untuk membersihkan meja tadi. Perbedaannya ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi enggak, sesuatu harus terjadi. Ya kamu tadi menumpahkan air dari meja, ya kamu harus melakukan dibersihkan. Membuat anak-anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Hukuman, yang hukuman. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tidak nyaman, jangan apa-apa kalau di saat kita ini gimana caranya taruh di luar kan dia nggak nyaman. Itu konsekuensi. Ini konsekuensi yang kamu harus lakukan ketika kamu mengganggu teman-teman. Kita udah sepakat ya. Kamu ganggu di kelas, kamu berada di ruang kelas. Mau nggak mau dia harus ikuti itu. Karena kita udah menyepakati itu. Itu dia nggak nyaman. Nggak apa-apa karena memang itu sudah konsekuensi. Tapi kalau sampai membuat sakit fisiknya maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu baru hukuman. Udah tahu di luar kelas, kita jebur di lapangan bisa dengan kaki angkat 1, itu hukuman. Tapi kalau yang konsekuensi masih diperbolehkan. Anak membenci disiplinan, anak menghargai disiplin. Akhirnya aku tidak akan lagi deh untuk ganggu teman-teman, aku akan tertib dalam kelas. Hukuman paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Ada kesepakatan kelas dari awal. Konsep diri yang buruk dan konsep diri yang baik. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Teman-teman ya. Lanjut, ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru sebagai fasilitator membuat keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan dengan murid. Ini dibuat kesepakatan kelas. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian di sekolah atau kelas. Buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Bisa di media, poster di dalam kelas. Kan biasa itu kalau di manajemen kelas ya kita ada keyakinan kelasnya sudah ada di masing-masing kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan. Lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, bentuknya positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contohnya teman-teman, peraturan. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita bikin yang lebih enak keyakinan kelasnya. Kerapihan itu indah. Kerapihan itu indah. Dilarang mengganggu orang lain. Karena ada kalimat negatif, dilarang. Keyakinan kelasnya kita positifnya harap tenang. Nah, nilai kebajikan yang diambil ini ada menghormati, tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Semangat datang pagi. Ya, itu kalimat-kalimat positif. Teman-teman, kalau misalnya ini yang nomor 4, dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Dilarang melakukan kekerasan. Lembut-lembut saja, nggak gitu kan? Apa kira-kira ya? Itu nanti apa masih ada lagi? Mencegah lebih baik. Ada dilarang melakukan kekerasan. Yang kita ambil itu keselamatan. Dilarang melakukan kekerasan. Apa itu? Oh iya, bisa bersikap baik kepada teman. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba membunuhmu. Iya.
di keyakinan kelas memang gitu. Bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita buat keyakinan kelas yang nilainya apa, memunculkan nilai keamanan ya. Kalimat-kalimat positif. Teman-teman, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Boleh sebetulnya, iya boleh. Kayaknya nggak bisa nih kalau misal nggak harus kata tidak gitu. Memang sebaiknya kalimat-kalimat positif. Tapi jika memang kayaknya dan sulit ini kan udah pakai menggunakan kata tidak. Sebaiknya kalimat positif. Gitu. Oke, misal contoh apa misalnya? Mungkin ada dilarang berisik gitu. Tenang, apa lagi bisa? Ya kayak gitu kan, tidak berlari di dalam kelas, mengurangi di kelasroom. Takutnya kan kalau misalnya ada yang bilang ada tidaknya, anak-anak akan ingat setelah tidaknya gitu loh. Jadi running in the classroom. Padahal peraturannya tidak berlari di dalam kelas gitu kan. Tapi kan memang penekanannya itu gitu, berlari. Kalau berlari ya nggak boleh gitu. Tapi kan sulit untuk bilang berjalan saja gitu. Gimana berjalan saja? Tapi tidak ada penekanan tidak berlari gitu. Jadi ketika anak-anak berlari, ya jangan berlari gitu. Padahal yang hal-hal yang tidak itu sebenarnya kita hindari gitu kan. Tapi sulit untuk menghindari untuk bilang tidak berlari. Jalan saja sulit juga ya. Jalan-jalan ada dia sulit. Ya maka boleh itu disisipkan kata tidak gitu kan. Ada lagi teman-teman, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Bahwa seluruh tindakan manusia memiliki satu tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada apa saja kebutuhan dasar manusia? Pertama, ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Teman guru hebat, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kalimat kebutuhan dasar ini. Ya, tadi yang sudah disampaikan ini kebutuhan dasarnya ada kasih sayang. Ini yang menarik sekali, posisi kontrol institusi teman-teman. Selama ini kita refleksi diri sebagai seorang guru. Kita itu menjadi penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Posisi kita sebagai guru kepada murid. Maksudnya kan posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru. Identitas gagal, ada identitas berhasil, sukses, atau identitas berhasil atau sukses. Menghindari hukuman, penghukum, guru sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Karena kalimatnya membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, mis kecewa, itu membuat anak-anak itu bersalah. Tapi kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kenapa kamu datangnya terlambat. Tapi kalau misal kita pakai yang penghukum ini atau penghukum, itu dari nadanya dia udah beda, dari intonasi nada. Kenapa kamu datang terlambat? Itu bisa jadi teman. Kenapa kamu datang terlambat? Dari intonasi kalimatnya sama, tapi itu bisa membuat anak ini jadi merasa bersalah, yang udah salah datang terlambat. Saya ini salah, ini salah-salahin. Apalagi sampai dihukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, teman-teman. Yuk kita hindari kata-kata awas ini kepada murid-murid. Awas ya, awas loh, awas nih. Terus membentak, menyalahkan orang lain, berbohong, murid melalaikan guru di luar. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nanti kan murid kayak gitu ya. Kalau misal guru berkata gitu, nanti guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya dia memberontak, menyalahkan orang lain. Kalau kita nyalain anak kita tuh ya, terus kayak
berkaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Mana sih ini? Misnya marah-marah mulu. Juga saya dimarahin, akhirnya kayak gitu. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Akhirnya dia itu ngelakuin lagi tuh, biarin aku biarin nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya pada murid akan terus mengulangi kesalahan tersebut, teman-teman. Tapi kalau membuat rasa bersalah, nanti mudah-mudahan ini materi bisa saya berikan. Membuat rasa bersalah itu berceramah menggunakan seharusnya, mis kecewa. Kamu seharusnya udah tahu kan kalau ibu lelah sekali bisa sampai gitu. Hasilnya menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Murid berkata maafkan saya, dan dampak pada diri murid kalau kita sudah membuat murid menjadi murid yang merasa bersalah, mereka akan merasa rendah diri, teman-teman. Kemudian ada posisi kita sebagai guru, sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Curhat, ajak curhat anak-anak kita. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah ingat tidak ibu pernah bantu gitu. Akhirnya hasilnya ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid berkata, saya pikir bapak ibu atau teman saya ternyata begitu. Dan nama positifnya lemah, tidak mandiri, bergantung, karena selalu tergantung pada teman. Kemudian posisi kita sebagai guru yaitu sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Lalu yang baik yang mana, teman-teman? Yang baik yaitu posisi kita yang berhasil ya atau sukses adalah kontrol diri, menghargai diri sendiri sebagai manajer. Sebagai manajer itu yang pertama guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu tidak menghafal? Kenapa kamu tidak menyelesaikan tugas ini? Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mengganggu di kelas lagi? Terus menguatkan pribadinya. Kalau kamu mengganggu di kelas lagi, apa yang berdampak pada teman-teman kamu dan diri kamu? Kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Gimana misalnya saya tidak tahu Miss? Nah, kita bantu, kita sebagai manajer, dan dampak pada murid mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ini kaitannya tentang segitiga restitusi. Ini dia mau materi terakhir ya teman-teman. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau ada murid kita yang melakukan kesalahan, pelanggaran, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi penyelesaian masalah mereka. Namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau misal ada anak murid kita yang terlambat sekolah, tidak mengerjakan tugas, tidak menghafal, tidak ikut baris, tidak ikut olahraga atau yang lainnya, jangan buru-buru kita salahkan. Kita tanya-tanya dulu, stabilkan identitas, kita tanya-tanyakan dulu. Contohnya apa? Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita sampaikan, kita semua pernah salah. Nah ini kita stabilkan dulu. Kenapa kamu terlambat ikut olahraga? Saya karena datanya terlambat Miss gitu, bajunya ketinggalan. Kita tanya ya. Kemudian menggeser identitas gagal menuju identitas sukses. Selanjutnya validasi tindakan yang salah, bahwa suatu tindakan dilakukan dengan suatu tujuan. Yang tadi ya di awal sampaikan, guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif dan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Kalau dia udah tahu salah, jadi kita mencari solusinya. Kita tanya dulu, yang kamu lakukan itu betul atau tidak? Dan menanyakan keyakinan. Murid berikan pertanyaan bermakna untuk munculkan motivasi intrinsik. Kalau kamu mengganggu teman-teman kamu, apa yang sudah kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Kita tanya, oh iya Miss, kalau ganggu kelas, ganggu teman-teman di kelas, nanti teman-temanku jadi gak konsen belajarnya gitu.
dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini teman-teman, segitiga restitusi ini sangat penting sekali ketika kita mendapati peserta didik, murid-murid kita melakukan pelanggaran di dalam kelas maupun di sekolah. Kita kasih contoh boleh ya. Kemarin sudah lihat video saya dengan Afika. Ada di Emira. Coba kita lihat, kita coba putar bersama. Ini jadi ada sebuah kasus. Afika asyik bermain saat antri berwudu sehingga terlambat mengikuti sholat berjamaah. Ini satu kasus saja. Bisa jadi kita akan mendapatkan kasus-kasus yang lain. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita coba dulu teman-teman. Mudah-mudahan bisa. Afika asik bermain saat antri berwudu sehingga terlambat mengikuti sholat berjamaah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Afika. Waalaikumsalam Ustadz. Afika, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah kalau Afika sehat ya hari ini. Afika tahu tidak kenapa Afika Ustadz panggil ke ruang ini? Tidak tahu Ustadz. Baiklah Afika, tadi Ustadz mendengar dari guru piket. Katanya kamu terlambat ikut sholat berjamaah ya? Iya Ustadz, tadi Afika terlambat ikut sholat berjamaah. Kenapa kamu terlambat ikut sholat berjamaah? Saya terlambat karena tadi saya asyik bermain saat antri berwudu Ustadz. Oh, wajarlah Afika kalau kamu terlambat ikut sholat berjamaah karena kamu terlalu asyik bermain saat antri berwudu ya? Iya Ustadz. Baiklah Afika, tadi kamu bermain apa saat antri berwudu? Saya bermain dorong-dorongan dengan teman Ustadz sehingga antrian saya terlewat. Afika, apakah kamu tahu bahwa tidak boleh bermain saat antri berwudu, apalagi sampai dorong-dorongan? Iya Ustadz, Afika tahu. Baiklah Afika, Ustadz tidak menyalahkan kamu dengan apa yang sudah terjadi hari ini. Pasti seru ya main dorong-dorongan saat berwudu. Iya Ustadz, seru banget. Iya Afika, Ustadz mengerti. Pasti kamu senang bermain saat itu. Tapi kamu harus tahu bahwa bermain saat berwudu dapat merugikan kamu sendiri. Kamu bisa terjatuh karena lantai yang licin dan kamu jadi terlambat untuk ikut sholat berjamaah. Nah Afika, tindakan kamu itu sudah sesuai belum dengan keyakinan sekolah kita? Belum Ustadz. Menurut Afika, peraturan sekolah mana yang sudah Afika langgar? Disiplin, saling menghargai, dan keselamatan Ustadz. Nah betul sekali Afika. Menurut Afika, apa yang sebaiknya harus Afika perbaiki dari kejadian ini? Pertama, saya harus disiplin agar tidak terlambat sholat berjamaah. Kedua, saya harus menghargai hak kenyamanan teman saya yang sedang berwudu. Pasti mereka merasa terganggu karena saya bermain dorong-dorongan. Ketiga, karena perbuatan saya ini dapat membuat teman saya terluka. Betul sekali tindakan tersebut Afika. Nah, besok diperbaiki, jangan diulangi lagi ya. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Tetap semangat ya Afika. Baik Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afika dari kelas 6A SD Emirates Islamic School. Hari ini saya senang sekali diajak diskusi oleh Ustadz Effendi karena hari ini saya terlambat ikut sholat berjamaah. Awalnya saya kira Ustadz Effendi akan marah, tetapi tidak. Justru saya dituntun untuk mencari solusi dari kejadian yang sudah saya lakukan. Saya akan menjadi siswi yang lebih disiplin agar tidak terlambat lagi melaksanakan sholat berjamaah dan saya tidak akan bermain lagi saat antri berwudu karena itu akan mengganggu kenyamanan teman-teman saya yang sudah tertib dalam antri berwudu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya teman-teman ya.
Bisa nggak kalau kita melakukan ini kepada anak-anak kita? Enak ya? Bu, dia pulang ke rumah. Tadi saya ini bu jatuhin botol minum teman saya, tapi Miss nggak marah. Missnya itu ngasih tahu saya untuk malah membantu saya untuk bersihkan meja itu. Enak, kita akan bercerita itu kepada orang tuanya. Tapi kalau misalnya kita marah-marahin, kamu gimana sih? Ambil tisu, bersihin. Dia ngadu ke orang tuanya itu. Bu, tadi saya dimarahin sama Miss gara-gara nggak dimarahin. Miss teman-teman ya. Dampaknya itu akan kembali lagi kepada peserta didik kita. Dia akan menyampaikan hal yang baik kepada orang lain. Selanjutnya teman-teman, ini yang terakhir, pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep tersebut, baik di kelas atau di rumah. Alhamdulillah teman-teman, banyak sekali pengalaman pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep ini. Mulai dari dari disiplin positif, di mana saya harus menjadi contoh yang baik sebagai teladan. Nanti murid-muridnya itu mencontoh saya, seperti datang ke sekolah tepat waktu, selalu berpakaian rapi, santun dalam berkata dan lainnya. Ini perubahan-perubahan yang saya rasakan. Perubahan itu pun banyak terjadi dalam diri saya, di mana saya harus bisa memahami murid atau orang lain. Teman-teman, ini yang saya dapatkan setelah saya mengikuti program guru penggerak. Ini yang saya dapatkan, yaitu saya bisa memahami orang murid atau orang lain. Tadi di mana saya tidak bisa memaksa mereka, di mana saya harus memahami mereka. Karena saya tidak bisa memaksa murid atau orang lain untuk memahami saya, nggak bisa saya maksa. Ayo dong, ayo gitu. Artinya berikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jangan memaksa murid untuk menjadi apa yang kita mau. Pokoknya harus selesai. Ustazah nggak mau, pokoknya harus hafal. Sebetulnya nggak perlu digituin ya. Nggak perlu disampaikan seperti itu. Aku udah ke sekolah mau hafal. Pokoknya saya nggak mau, kamu harus kerjain ini. Gitu. Harus selesaikan matematikanya. Harus terus ngikutin aja. Dalam posisi kontrol saya menyadari bahwa kita menyadari juga ya bahwa selama ini kita dan saya menjalankan si kontrol pada murid sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya dan teman-teman pasti merasakan ini. Tapi setelah mempelajari modul ini, setelah 2 bulan saya melaksanakan program guru penggerak, teman-teman pendidikan guru penggerak, saya menjadi berubah dan mengambil posisi yang terbaik, yaitu sebagai manajer, di mana saya harus dapat membantu murid saya dalam menyelesaikan permasalahannya menggunakan segitiga restitusi. Yang tadi itu yang saya tayangkan videonya dengan Afika, itu sudah praktikkan ke anak kelas 1A, 1B, 1C. Alhamdulillah ada beberapa anak-anak yang senang gitu ya. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut lebih termotivasi untuk terus merefleksikan diri dari kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam rangka mewujudkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya pelajari nanti bisa kita imbaskan ke teman-teman, bisa kita realisasikan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Baik, terakhir teman-teman, ini udah terakhir, adakah yang ingin ditanyakan kembali? Baik Ustaz, kalau dari pemaparan yang tadi sudah Ustaz sampaikan, yang saya dapatkan adalah berarti saya juga sebagai guru ini harus menghilangkan ya. Jadi bukan kalau bisa ya, tapi memang wajib menghilangkan budaya menyalahkan murid. Jadi ketika seorang murid itu melakukan suatu kesalahan, kita harus terlebih dahulu mungkin istilahnya tabayun ya Ustaz ya. Tabayun dulu, kenapa kok melakukan ini gitu, kenapa kok bisa seperti ini, kamu tahu nggak nanti kalau melakukan ini efeknya apa, supaya mereka juga belajar sebab akibat, terus juga mengajarkan kepada mereka solusinya apa ketika mereka melakukan suatu kesalahan seperti itu Ustaz. Terima kasih. Iya, menarik sih menurut saya karena kita bersama-sama ke arah pendidik yang lebih baik gitu ya Ustaz. Dimana baru tahu nih bahwa saya sih sebenarnya waktu ngajar di Montessori itu
nggak ada tuh namanya punishment sama reward, itu memang nggak ada. Jadi anak-anak itu bahagia karena sudah menyelesaikan sesuatu yang dia kerjakan gitu ya. Jadi setelah mereka selesai mengerjakan task atau latihan yang harus dikerjakan, ya itu akan timbul kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi makanya pas saya lihat kalau kita kasih hadiah ke anak murid ketika dia memang sudah bisa melakukannya, maka kita sedang mengambil kebahagiaan itu gitu. Itu sih memang relate gitu ya. Oh iya ya, mereka kan sebenarnya memang sudah memiliki kebahagiaan sendiri gitu. Sudah ada fitrah bahagianya karena dia sudah menyelesaikan sesuatu dengan usahanya dan berhasil gitu dengan usahanya melakukan sesuatu, entah itu membaca, entah itu berhitung, entah itu hal-hal yang memang diminta oleh gurunya untuk melakukannya. Jadi sebenarnya mereka mendapatkan kebahagiaan itu karena mereka sudah melakukan hal yang seharusnya mereka lakukan. Jadi sebenarnya bahkan tidak perlu kita iming-imingi reward. Tapi memang berdasarkan yang sebelumnya saya tahu bahwa berbagi hadiah adalah salah satu hal yang membahagiakan gitu ya. Jadi ya kadang-kadang aja sih berbagi hadiah ke anak-anak gitu untuk saling menguatkan tali silaturahim. Terus apa lagi mungkin saya mau tambahin? Sama sih, saya termasuk yang jarang banget kasih reward berupa hadiah-hadiah ya. Jarang kan berarti bukan nggak pernah ya. Tapi karena kalau sekarang dikasih, besok mereka nagih lagi, minta lagi gitu. Jadi kayaknya cukup ditekankan bahwa hadiah hanya sekali-sekali untuk seru-seruan gitu. Dan itu sih basically semua dapat sebenarnya kan. Terus yang dipelajari dari hari ini adalah sebenarnya ya budaya itu proses ya, dan proses itu nggak semuanya mulus dan baik kan. Tadi kayak Ustadz bilang ya awal dari motivasi eksternal dulu, nggak apa-apa kan, boleh kan kita prosesnya salah, prosesnya nggak baik atau gimana, namanya proses sah-sah aja, maksudnya boleh, nggak apa-apa. Kayak di kelas ada anak-anak yang kalau ditanya diem karena takut salah, saya selalu bilang boleh nggak salah jawab salah di kelas istirahat? Boleh, salah boleh, nggak akan ada yang marah. Kalau ada yang salah, kita coba cari jawaban yang benarnya apa gitu kan. Jadi selalu diulang-ulang terus, kalau ada yang nggak mau jawab karena salah, selalu aku tanya lagi, boleh nggak jawab salah? Boleh, jadi mereka udah tahu boleh, jawab salah nggak apa-apa. Jadi proses itu kalau salah it's okay. Kayak sama kayak bangun budaya positif, gak mudah, salah dulu nggak apa-apa, mau motivasi dari eksternal dulu nggak apa-apa gitu. Karena tadi misalnya juga udah bilang budaya itu kan pembiasaan ya, pembiasaan itu nggak bisa sekali doang. Jadi nggak apa-apa, sebisanya, berjalan aja gitu. Tapi dengan beberapa paksaan-paksaan tadi kan, seperti itu. Oke, terima kasih Bisrawati, Bisin dan teman-teman semua. Baik ya, alhamdulillah ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa memang berbuat salah itu adalah wajar. Jadi jangan sampai anak-anak kita tuh takut berbuat salah, takut menjawab hal yang salah, itu wajar. Dan kita ciptakan budaya positif di mana kita bisa menjadi seorang manajer untuk anak-anak murid kita. Baik, terima kasih teman-teman miss yang udah meluangkan waktunya untuk acara kegiatan diseminasi budaya positif ini. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian atau pemaparan. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak menggerakkan untuk murid-murid kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mengikuti diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ustadz Effendi. Alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan tersebut banyak ilmu baru, pengalaman baru, informasi baru, dan pengetahuan baru yang saya dapatkan, terutama tentang pembelajaran di kelas. Insya Allah setelah kegiatan ini beberapa yang telah disampaikan akan saya aplikasikan ke dalam kelas pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Effendi, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin bermanfaat lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Safina, wali kelas 4 SD Islamic School. Setelah saya mengikuti pelatihan diseminasi oleh Ustadz Effendi, saya mendapatkan banyak hal yang berharga, banyak pelajaran, dan semoga saya bisa menerapkan dalam pelajaran dan keseharian di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Irawati, wali kelas 2B SD Emirat Islamic School. Dari diseminasi yang disampaikan oleh Ustadz Effendi mengenai budaya positif hari ini, banyak sekali nilai-nilai yang bisa saya pribadi ambil. Misalnya bahwa budaya positif itu dibentuk memang melalui proses gitu, dan itu nggak masalah bertahap melalui pemaksaan dulu, tapi kemudian akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif nantinya. Insya Allah semua yang disampaikan akan pelan-pelan diaplikasikan di dalam kelas saya pribadi, dan pastinya oleh semua guru yang tadi ikut menyaksikan pemaparan dari Ustadz Effendi. Terima kasih Ustadz Effendi untuk hari ini.